Seperti biasa, kebijakan dan kerja keras Presiden Jokowi, klaimnya sukses Anies. Ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Bravo, bravo buat Presiden Jokowi dan juga Anies yang selalu paling depan dalam hal klaim kesuksesan. Ya, pemimpin DKI Jakarta ini selalu punya jurus untuk menutupi kekurangannya yang memang tidak bisa bekerja. Dia akan selalu terdepan dalam merangkai kata-kata tanpa harus keluar keringat. Bahkan untuk sekedar membuat kebijakan selama menangani pandemi ini pun dia tidak punya kemampuan. Namun dalam mengklaim kesuksesan, dia akan maju paling depan dengan segudang tata kata dan polesan cerita menarik. Seperti dikutip dari media Indonesia.com. Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim kasus COVID-19 di Jakarta saat ini sudah terkendali. Adapun tingkat penularannya sudah turun menjadi 4%. Berdasarkan data yang saya terima, positivity rate atau tingkat penularan kasus COVID-19 di Jakarta sudah pada posisi 4%, atau di bawah batas ambang kategori aman menurut WHO di posisi 5%. Lanjut Anies di DKI Jakarta pada Minggu 5 September 2021. Artinya di sini Anies tidak perlu capek-capek dan berkeringat turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi DKI Jakarta kan? Dia tinggal duduk manis di meja kerjanya menerima laporan dari sana-sini dan langsung pers konferensi untuk mengklaim juga penularan kasus COVID-19 di DKI Jakarta adalah hasil sulapan tangannya, hasil kerja kerasnya bukan? Lebih lanjut, menurut Anies penurunan kasus COVID-19 di Jakarta saat ini sangat signifikan. Bahkan positivity rate pada sekitar 3 hingga 4%. Menurut standar WHO ini di bawah 5% itu sudah aman. Jadi kondisi pandemi di Jakarta sudah terkendali. Kata Anies, dia menilai hal tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta agar makin sedikit warga terpapar COVID-19, sehingga berimbas pada ringannya sistem kesehatan di Jakarta. Anies juga menyebut indikator situasi pandemi COVID-19 di Jakarta adalah kasus aktif COVID-19 yang saat ini juga turun signifikan. Dari sekitar 113.000 kasus pada Juli, turun menjadi sekitar 6.000 kasus aktif saat ini. Artinya, dalam sebulan lebih seluruh warga bekerja bersama menjaga protokol kesehatan dan menyaksikan penurunan yang sangat signifikan, ujarnya. Di sini menurut Anies jelas bahwa penurunan positif rate-nya hingga 3-4%, sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI sendiri, bukan karena kebijakan Presiden Jokowi yang sukses menerapkan PPKM hingga PPKM berlevel, bukan? Sungguh untayan kata-kata manis Anies bikin pendukungnya akan bertepuk tangan bahkan cingkrak-cingkrak dan mengeluh-elukan nama Anies. Padahal, dalam penerapan PPKM ini Presiden Jokowi dan para menterinya harus menerima cacian, makian, hujatan, penolakan dari masyarakat hingga politikus busuk cari panggung dari kebijakan ini, seraya menjelek-jelekan PPKM dan lebih memilih untuk lockdown. Namun hal yang perlu Anies ketahui, tapi Anies apakah mau tahu atau peduli? Oh tidak, dia tentunya tidak mau tahu dengan hal itu. Yang dia mau adalah bahwa keberhasilan kebijakan Presiden Jokowi itu adalah keberhasilan Anies. Tapi faktanya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang menyinggung kinerja dua pemimpin dalam penanganan COVID-19. Siti memuji Presiden Jokowi bagus dan mempertanyakan apa bukti Anies berhasil. Seperti saya kutip dari Hops.id, bahwa mantan Menteri Kesehatan di era SBY itu menyoroti klaim Gubernur DKI Jakarta soal angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang belakangan menurun. Siti nggak puas dengan penjelasan Anies, penurunan kasus COVID-19 di Jakarta itu dampak dari pemberlakuan PPKM. Menurutnya itu hanyalah asumsi Anies saja. Siti mengatakan untuk tahu angka kasus turun itu mestinya diteliti betul, jangan pakai asumsi. Saya dengar, kemarin Gubernur Anies, dia dengan happy-nya klaim berhasil. Sekarang Bapak, apa buktinya Bapak berhasil? Kan turun katanya. Apakah tracking Anda juga turun? Iya, turun. Kalau turun ya pasti itunya atau kasusnya turun. Nggak ada tracking, ya nggak ada kasus, kata Siti dalam perbincangan di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Nah, di sisi lain, Siti Fadila memuji langkah Presiden Jokowi yang putuskan tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tepat loh dalam mengambil kebijakan pembatasan dengan skema PPKM atau PSBB. Lebih lanjut, Siti Fadila mengatakan orang nggak tahu aja. Kalau Indonesia di lockdown itu ada konsekuensi pemerintah tunduk pada kekuatan dan skenario global. Lockdown itu sakit loh untuk suatu negara maju sekalipun. Saya senang dengan Pak Jokowi. Tak pilih lockdown walaupun di demo.
Orang yang demo nggak tahu, lockdown itu artinya kita 100% tunduk dengan mereka, kata dia. Mereka yang dimaksud Siti Fadilah adalah kekuatan global yang bisa mengendalikan ekonomi dan politik di masa pandemi ini. Siti menjelaskan, andai Indonesia di lockdown, artinya Indonesia menyerah bertekuk lutut pada kekuatan tersebut. Jadinya Indonesia tak kuasa untuk menolak skenario yang diinginkan oleh mereka. Lockdown bukan hanya mencegah pergerakan orang, tapi juga begitu lockdown, perintah dari mereka akan bersambungan terus, katanya. Dia melanjutkan Presiden Jokowi mengambil kebijakan pembatasan berupa PSBB itu justru layak kok bagi karakter rakyat Indonesia. Ya begitulah, Presiden Jokowi yang berpikir keras untuk membuat apa yang terbaik untuk Indonesia. Presiden Jokowi yang kerja keras membagikan sembako, memastikan semuanya sesuai dengan peta yang dirapatkan, dan juga dikoordinasikan dengan para menterinya. Buahnya Andis yang klaim dan paling terdepan menyuarakan jika sukses itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal kita tahu sama tahulah, kalau Presiden Jokowi kerja, dia ada di mana bukan? Begitulah kira-kira kata kura-kura.